Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Komang Aryani, mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan angkatan kedua, bidang studi pendidikan guru sekolah dasar LPTK Universitas Mataram tahun 2021. Pada hari ini, Rabu 18 Agustus 2021 akan melaksanakan uji kinerja di SD Negeri 5 Banyuning secara daring. Selamat pagi anak-anak hebat Buari. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Baik. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Nah, sekarang Bu Ari akan absensi dulu ya anak-anak ya. Nama sebelumnya namanya Bintang. Hadir, Bu. Bulan. Hadir, Bu. Nena. Hadir, Bu. Reisa. Hadir, Bu. Tati Ariase. Hadir, Bu. Alang. Hadir, Bu. Tiara. Hadir, Bu. Suan Dewi. Hadir. Bu. Baik, Ibu sudah lihat di layar anak-anak telah hadir semuanya. Nah, anak-anak sudah disiapkan semua alat tulisnya. Sudah. Bagaimana anak-anak sudah siap belajar? Sudah. Baik, kita akan awali dulu dengan berdoa. Silakan Dena pimpin teman-temannya untuk berdoa. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, baik. Terima kasih Dena. Anak-anak, Bu Ari ingin mengingatkan anak-anak untuk selalu tetap mematuhi protokol kesehatan. Yang pertama apa anak-anak? Memakai masker ya. Kemudian mencuci tangan menggunakan sabun di air mengalir. Nah, yang ketiga adalah jaga jarak ya. Nah, anak-anak, kemarin kita memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang keberapa? 76. Ya, ke-76. Sekarang untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, maka Bu Ari akan mengajak anak-anak untuk menyanyikan lagu Hari Merdeka. Bernyanyi bersama-sama anak ya. 17 Agustus tahun 2021. Hari merdeka terus pada kita. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Hari merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih mengandung badan, kita tetap setia, tetap mempertahankan Indonesia. Sebab membela negara kita.
Baik, terima kasih anak-anak. Kita lanjutkan. Pagi hari ini kita akan belajar di tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih, pembelajaran pertama. Ya. Nah, anak-anak, silakan dilihat dulu gambar yang sudah Bu Ari tayangkan pada slide PowerPoint di layar anak-anak. Silakan diamati gambar tersebut. Dan anak-anak, apa yang anak-anak lihat dari gambar tersebut? Orang sedang mengasih makan kucing, Nah, ada yang beri makan kucing. Ada lagi yang lain? menyiram tanaman, Ada yang menyiram tanaman. Apa yang lagi? memberi pupuk tanaman. Ada memberi pupuk tanaman. Nah, ini sudah dijawab sama Suan Dewi dan jawabannya bagus sekali. Di sini ada 4 orang anak, 2 orang anak perempuan dan 2 orang anak laki-laki. Nah, 2 anak perempuan ini sedang memberikan makan kucing. Sedangkan 2 orang anak laki-laki ini sedang menyiram tanaman dan memberikan pupuk tanaman tersebut. Nah, anak-anak, kalau kita lihat, terus kita tadi sudah cermati, memberi makan dan minum, kemudian memberikan pupuk supaya mau tumbuh, itu merupakan apa, anak? Ciri-ciri apa? Ciri-ciri dari makhluk hidup. Jadi, bernafas perlu nggak anak-anak makhluk hidup itu? Salah satu ciri dari makhluk hidup ini kita akan bahas pada organ pernapasan pada hewan. Anak-anak, pada pembelajaran hari ini, Bu Ari ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kita akan belajar mengenai menentukan informasi dari kalimat tanya atau pertanyaan apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kemudian kita akan menyusun informasi tersebut dan menuliskannya pada mind mapping atau peta pikiran. Untuk muatan mata pelajaran IPA, kita akan belajar organ pernapasan hewan. Kemudian kita akan menganalisis organ-organ pernapasan pada hewan. Kemudian kita akan membuat bagan organ pernapasan pada hewan. Supaya anak-anak lebih semangat, Bu Ari akan mengajak anak-anak untuk melakukan ice breaking dulu. Jadi silakan diperhatikan Bu Ari. Ketika Bu Ari bilang ular, maka anak-anak akan menjawabnya dengan panjang. Tangannya juga harus ikut. Ya. Kalau Bu Ari bilang cacing, anak-anak jawabnya pendek. Kalau Bu Ari bilang gajah, anak-anak menyampaikan atau menyebutkan besar. Kemudian kalau semut, anak-anak jawabnya dengan kecil. Sudah? Sudah mengerti? Sudah siap? Sudah. Kita mulai. Siap-siap, tangannya juga di depan. Kita mulai dengan kata gajah. Besar. Besar. Panjang. Ayo fokus, ular. Panjang. Semut. Kecil, Bu, kecil, Cacing. Pendek. pendek, Baik, terima kasih anak-anak. Jadi itu kita menyebutkan bentuk dari hewan tersebut. Nah, sekarang juga Bu Ari ingin tahu bagaimana perasaan anak-anak. Ini menyimpulkan apa, anak? Perasaan Senang. senang. Terus ini perasaan apa? Sedih. Terus yang ini marah, marah. Sekarang Bu Ari ingin bertanya, yang manakah dari ketiga simbol ini perasaan anak-anak saat ini? Apakah senang? Apakah ada yang bersedih? Kemudian Senang. ada yang marah?
Nah, berarti anak-anak pagi hari ini sudah sangat tenang ataupun senang mengikuti pembelajaran bersama Bu Ari. Jadi nanti sampai akhir ya perasaan senangnya. Selanjutnya, Bu Ari akan mengajak anak-anak untuk mengamati video. Silakan disimak videonya. Perhatikan baik-baik. Nasi yang tidak mengenal ikan mas koki, ikan hias air tawar dengan susu bulan dan ikan ini sangat populer dipelihara oleh masyarakat Indonesia, bahkan menurut sejarah, ikan hias ini berasal dari Cina. Pertama kali ditemukan pada tahun 1279 dan menjadi salah satu ikan yang pertama kali yang berhasil dibudidayakan oleh manusia. Sudah reaksi videonya, Nana? Sudah. Video itu tentang apa? Tentang Dan masker. Nah, apakah anak-anak mempunyai hewan peliharaan di rumah? Ya. 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 Apakah anak-anak ada yang memelihara ikan? Ya. Oh, cara memelihara ikan. Kalau anak-anak perhatikan pada video dan pada hewan peliharaan anak-anak di rumah, apakah anak-anak pernah melihat bagaimana mulut ikan ketika berenang? Terbuka dan tertutup. Ya, ada gerakan terbuka dan tertutup ya anak-anak ya. Seperti tadi di video itu. Gerakan membuka dan menutup ikan itu karena apa, anak? bernapas. Bernapas. Iya, betul sekali. Jadi ketika mulut ikan itu membuka dan menutup, nah ikan itu sedang bernafas, anak-anak. Ya, kita akan membahas bagaimana ikan itu bernafas dan organ pernapasan apa yang digunakan oleh ikan. Pisang. Silakan perhatikan dulu gambar yang ada di layar anak-anak. Ada cacing tanah, itu bernafas menggunakan Kulit. ini gambar belalang, bernafasnya menggunakan Rakel. dari keenam hewan ini yang bernafas menggunakan insang dan paru-paru. Kata. Kemudian Bu Arya akan tanya, dari keenam hewan ini yang mana memiliki dua organ pernapasan? Kata, ya betul sekali Sadiaryase, kata. Jadi amfibi dia memiliki dua organ pernapasan yaitu insang dan Paru-paru. Jadi ketika dia masih menjadi ketebong, nah dia Menggunakan insang. nah Insang. insang dalam ya anak ya. Kemudian semakin hari insang itu akan menyusut dan mulai berfungsi paru-paru. Belum menjadi kata dewasa dan bernafas menggunakan paru-paru dan nah, bagaimana proses sistem pernapasan pada amfibi? Parunya itu terdapat gelembung udara yang kecil, kemudian penuh dengan kapiler darah. Nah, di dalam gelembung udara oksigen diserap dan karbon dioksida dikeluarkan. Selain dengan paru-paru, kata juga bisa bernafas melalui Kulit. ya, permukaan kulit katak selalu basah agar memudahkan penyerapan oksigen ke darah. Jadi kalau dia bisa bernapas dengan permukaan kulit itu sama dengan organ pada Cacing. sekali cacing. Kemudian selanjutnya, yang mana bernafas menggunakan paru-paru? Burung. Burung. Ada lagi Lumba-lumba. untuk mamalia. Laut. Nah, ini bernafas dengan menggunakan Paru-paru. Paru. Apakah ada perbedaan antara mamalia darat dan mamalia laut?
Ada. Ada. Ada pada katup. Hidung. Hidung. Jadi kalau di mamalia darat itu tidak memiliki katup, dia akan bernafas melalui hidung, kemudian menuju ke pusat tenggorokan, kemudian ke batang tenggorok, dan sedangkan kalau mamalia yang hidupnya di air, hidungnya dilengkapi dengan katup. Saat mamalia tersebut menyelam, jadi menyelam ke dalam air, nah katup pada hidungnya akan menutup. Nah, sebaliknya saat dia akan muncul ke permukaan, maka katup akan terbuka. Saat terbuka katup mamalia air itu akan menghirup oksigen dan akan mengeluarkan gas karbon dioksida. Satu lagi anak-anak kita lihat ini untuk hewan pada golongan apes atau burung. Sudah dikatakan dia menggunakan sepasang paru-paru. Paru-paru pada burung terletak di dalam rongga dada. Bagaimana prosesnya? Jadi udara yang mengandung Oksigen masuk melalui lubang hidung pada paru sebelah atas. kemudian darah masuk ke pembuluh udara yang disebut dengan trakea. Nah, dari trakea itu udara sebagian masuk ke paru-paru Dan sebagian lagi masuk ke kantong udara. saat Terbang, Burung tidak menghirup udara. saat dia teruskan dari kantong udara ke paru-paru. tidak menghirup udara, tetapi saat tidak terbang dia akan menghirup udara di atas pohon. Berarti dia sedang atau bernafas udara sebanyak-banyaknya. Nah, ketika anak-anak melihat burung terbang, itu burung tidak menghirup ya. Jadi masing-masing organ pernapasan pada hewan ini itu ditentukan dari tempat hidup dari hewan tersebut. Nah, ya. Ada teks yang berjudul Dayu dan Ikan Hias. Dan teks ini anak-anak bisa menyusun sebuah pertanyaan dengan menggunakan kata tanya apa, dan siapa, di mana, mengapa, dan mana. Siapa yang bisa menyusun sebuah pertanyaan menggunakan kata tanya apa dari informasi teks Dayu dan Ikan Hias? Saya, Ya, silakan. apa nama jenis ikan hias yang dipelihara? Apa nama jenis ikan hias yang dipelihara? Jadi jawabannya Ikan mas boki. baik. Selanjutnya siapa? Saya Bu. Tiara, silakan Tiara. Siapa yang memelihara ikan hias? Siapa yang memelihara ikan hias? Maka jawabannya adalah Dayu. Ya, baik, bagus. Untuk selanjutnya kata tanya bagaimana? Saya Bu. Ya, silakan. Bagaimana cara merawat ikan hias? Ya, betul sekali. Bagaimana cara merawat ikan hias? Nah, tadi sudah anak-anak membuat pertanyaan dengan menggunakan kata tanya. Kata tanya yang pertama adalah apa? Tadi Dena pertanyaannya apa yang dipelihara oleh Dayu? Ya, jawabannya ikan hias. Nah, kata tanya apa itu pertanyaan mengenai permasalahan atau hal yang terjadi dalam suatu peristiwa. Jadi apa yang dipelihara apa yang dipelihara oleh Dayu itu adalah suatu hal yang terjadi pada informasi teks di bawah ini, anak-anak. Kemudian untuk kata siapa yang memelihara ikan hias itu mengandung pertanyaan mengenai seseorang. Orang.
Terus kemudian yang ketiga, di mana? Kata tanya di mana itu mengenai tempat, kemudian lokasi atau sebuah peristiwa itu terjadi. Kemudian untuk kata tanya mengapa itu mengandung pertanyaan-pertanyaan mengenai alasan yang terjadi. Nah, yang kelima untuk kata tanya bagaimana itu mengandung cara, kemudian proses dari suatu peristiwa. Nah, tadi dalam teks disebutkan bahwa Dayu memperhatikan mulut ikan ketika terbuka dan menutup. Ya, jadi mulutnya itu bergerak. Tadi sudah dikatakan ketika mulut itu membuka dan menutup itu terjadinya proses apa? Ya, pernapasan pada ikan. Selanjutnya anak-anak kita akan melakukan aktivitas. Anak-anak kita kerjakan lembar kerja peserta didik atau LKPD yang sudah Ibu share dan Ibu bagikan. Kan anak-anak dikerjakan dulu LKPD-nya. Bagaimana Bisma mengalami kesulitan dalam mengerjakan LKPD-nya? Enggak. Nah, gimana anak-anak sudah selesai mengerjakan? Sudah. Kita lengkapi mind mapping-nya dulu, kemudian baru membuat bagan organ pernapasan pada hewan. Semua selesai mengerjakan LKPD. Sekarang siapa yang mau mempresentasikan hasil LKPD yang telah anak-anak buat? Silakan yang pertama Dena. Apa nama jenis ikan hias yang dipiara? Ikan mas koki. Di mana ikan hias itu dipiara? Di sebuah akuarium. Kapan akuarium itu dibersihkan? Seminggu sekali. Apa yang diperhatikan Dayu saat melihat ikan-ikan hiasnya? Mulut-mulut ikan yang terbuka dan menutup. Kapan ikan hias itu diberi makan? Setiap hari. Siapa yang memelihara ikan hias? Dayu. Kemudian untuk organ pernafasannya Bisma bisa dilanjutkan. Organ pernapasan pada hewan yang bernapas menggunakan paru-paru. Sapi, kambing, kucing, anjing, dan gajah. Berdasarkan teks di atas, bagaimana sistem pernapasan pada hewan mamalia darat dan mamalia laut? Pada hewan darat berupa mamalia pernapasan langsung pada paru-paru, prosesnya udara ke lubang hidung, tenggorokan, lalu masuk ke paru-paru. Meski begitu, tidak semua hewan yang bernapas dengan paru-paru hidup di darat. Paus, anjing laut, dugong, dan singa laut merupakan contoh hewan mamalia air yang bernapas menggunakan paru-paru. Kita sekarang bagan ya. Bulan dipresentasikan bagan organ pernapasan hewannya. Udara mengandung oksigen, masuk melalui hidung pada pangkal paru sebelah atas. Udara masuk ke trakea. Udara sebagian masuk ke paru-paru dan sebagian lagi masuk ke kantong udara. Saat tidak terbang, burung mengisi kantong udara sebanyak-banyaknya. Saat terbang, burung tidak menghirup udara, tapi memakai udara pada kantong udara. Udara di kantong udara keluar saat terbang. Baik, tadi Sadia Ariansih membuat bagan organ pernapasan pada burung. Jadi sudah dari anak-anak yang sudah presentasi tadi, Dena, kemudian Nulan, ada Bisma. Nah, dari beberapa anak yang sudah melakukan presentasi lembar kerja peserta didik, ada beberapa perbedaan jawaban dalam pembuatan bagan.
Itu disebabkan karena anak-anak mengambil jenis atau organ hewan yang berbeda. Ya, seperti tadi misalnya Dena itu mengambil organ pernapasan pada ikan. Kemudian ada Bisma mengambil organ pernapasan pada cacing. Kemudian Wulan dan Ciara mengambil organ pernapasan pada burung. Nah, perbedaan bagan yang anak-anak buat itu disebabkan oleh perbedaan dari organ pernafasan dari hewan-hewan tersebut. Jadi hewan apa saja yang bernafas menggunakan paru-paru. Ada sapi, ada anjing, kemudian ada biawak, ada kadal, ada kambing. Jawabannya ada bermacam-macam. Nah, jawaban dari anak-anak itu semua sudah benar karena hewan yang bernafas menggunakan paru-paru itu ada pada golongan Hafes, kemudian ada reptil, dan juga pada amfibi. Nah, amfibi itu kan kata. Jadi dia memiliki dua organ pernapasan, anak-anak. Jadi dia memiliki insang sama seperti dengan ikan. Kemudian dia juga bisa bernafas menggunakan paru-paru. Nah, kapan menggunakan insang, kapan menggunakan paru-paru? Insang berenang. Digunakan kata di dalam air. Ya, Baru digunakan. kata itu masih berupa kecebong. Dia akan bernafas menggunakan Insang. insang. Kemudian ketika dia sudah menjadi kata dewasa dan hidupnya di darat, maka organ pernafasan yang digunakan adalah Paru-paru. untuk amfibi, anak-anak ya. Kemudian tadi ada yang menjawabnya dari golongan reptil, menggunakan paru-paru. Seperti ular, sudah disebutkan tadi juga oleh Galang, kadal, cecak, buaya, dan biawak. Jadi golongan reptil itu semua menggunakan organ pernafasan paru-paru. Begitu juga dengan burung atau Hafes. Jadi semua jenis burung itu menggunakan organ pernafasan paru-paru. Untuk LKPD mind mapping-nya semua sudah bagus, sudah benar menyusun kata tanya, kemudian jawab dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah disusun oleh anak-anak. Apakah anak-anak ada yang mau ditanyakan mengenai lembar jadi anak-anak? Baik, karena tadi anak-anak sudah menjawab LKPD-nya dengan bagus dan sangat baik, Bu Ari ingin memberikan reward jempol dan plus buat anak-anak kelas 5 Bu Ari yang hebat. Terima kasih anak-anak sudah berhasil mengerjakan LKPD hari ini. Kita lakukan tepuk salut. Bisa? Ya, kita mulai dari dengan hitungan ketiga. 1, 2. Tepuk salut. Jempol. Salut. Diulangi lagi yang semangat. Tepuk salut. Jempol. Salut. Yang sudah kita pelajari dari tadi, kesimpulan untuk materi yang sudah kita bahas. Yang pertama, kita sudah membahas apa? Pelajari organ pernapasan pada hewan. Dan pernafasan pada hewan untuk muatan pelajaran IPA. Membuat bagan proses pernapasan pada hewan. Ya, membuat bahan proses pernafasan pada hewan. Ada lagi yang lagi satu. Mempelajari katanya. Iya, mempelajari atau menyusun dan mencari informasi dengan menggunakan kata tanya. Lihat saja kesimpulan kita pagi hari ini, kan? Dan menyusun kata tanya, kemudian kita mempelajari tentang organ pernafasan pada Hewan.
hewan. Untuk mengetahui pemahaman anak mengenai materi yang sudah kita bahas pada pagi hari ini, Bu Ari akan memberikan evaluasi. Evaluasinya sudah Ibu Ari kirimkan di grup WA anak-anak. Silakan dicek dan dikerjakan sekarang. Baik anak-anak, setelah tadi sudah Bu Ari cek di evaluasi, itu sudah anak-anak selesai mengerjakan. Dan Bu Ari sudah mendapatkan nilai dari evaluasi yang sudah anak-anak tadi. Ibu lihat di sini ada jawaban anak-anak ya. Jadi Dena itu dapat 80, kemudian ada Bintang dapat 100, kemudian Suan Dewi juga sudah 70, ada Gesia juga 70, Bulan 70. Nah, ini rata-rata jawaban atau hasil yang sudah Ibu dapat di evaluasi kuisisnya sudah bagus anak-anak. Jadi anak-anak sudah memahami materi tentang kata tanya dan juga organ pernafasan pada hewan. Untuk materi selanjutnya anak-anak, pada pembelajaran berikutnya anak-anak akan mempelajari organ pernafasan pada manusia. Baik, sebelum menutup pembelajaran, kita bernyanyi bersama lagu daerah Nusantara Maluku, Rasa Sayangi. Di sini gunung, datanglah bunga. Bingung di sini bingung, dua teman sejati. Di sini gunung, datanglah bunga melati. Sana bingung, di sini bingung, dua teman sejati. Rasa sayangi, rasa sayangi. Dari jauh rasa sayang-sayangi, rasa sayangi, rasa sayang-sayangi. Pembelajaran hari ini akan Ibu akhiri anak-anak. Mari kita melakukan doa penutup dulu. Sadia Riasih dipimpin temannya untuk berdoa. Sebelum kita menutup pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Sadia Riasih. Pembelajaran hari ini Bu Ari akhiri dengan mengaturkan parame santun. Terima kasih anak-anak. Sampai berjumpa lagi di pembelajaran berikutnya. Dadah.